Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita absensi dulu ya. Oke, yang namanya saya panggil bisa bilang hadir di unmute. Oke. Yang pertama ada Alia Kamila Hadi. Miss. Oke, next Karisa Aulia. Hadir, Miss. Fairuz Ramadhani. Hadir, Miss. Oke, terus Nabil Arafi. Hadir, Miss. Oke, Nabil kayaknya suka main bola nih. Iya nggak? Bener nggak? Bener nggak? Oke, benar. Raditya Zaki. Hadir, Miss. Oke, pecinta One Piece. Siti Amelia. Hadir, Miss. Hadir, oke. Sabrina Khalid. Hadir, Miss. Hadir. Nah, ini dia nih, Yuven Biakai Junior. Hadir, Miss. Oke, udah hadir semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yaitu tentang unsur-unsur air dan udara. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur air dan juga udara. Oke, kita langsung aja. Ada yang bisa bantu Miss buat baca slide-nya? Saya, Miss. Oke, Karisa silakan. Air merupakan senyawa dari gabungan hidrogen dan oksigen, atau yang dibaca juga dengan H20. H2O, oke. Nah, sekarang kira-kira Miss mau tanya nih, hidrogen sama oksigen itu kira-kira bentuknya apa? Benda cair, atau benda gas, atau benda padat nih? Benda cair. Ayo, ada yang gas, ada yang cair. Mana nih yang benar nih? Air itu kan bendanya cair ya, tapi kalian tahu nggak kalau hidrogen sama oksigen itu benda apa? Benda gas. Ya, jadi awalnya nih hidrogen sama oksigen ini itu masing-masing nih, dia masing-masing berupa gas. Sampai akhirnya mereka nembus atmosfer bumi, mereka bergabung. Nah, kalau misalkan hidrogen sama oksigen udah ketemu, inilah keajaiban dunia, dia jadi benda cair. Keren ya berarti ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat air. Ada yang bisa bantu aku buat baca? Tadi Karisa udah, sekarang gantian. Siapa? Aku, Miss. Siapa tuh? Radit atau Sabrina? Alah, sweet. Oke, Sabrina dulu. Ayo, silakan Sabrina. Sifat-sifat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, tidak berbau, tidak berwarna, menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, dapat berubah wujud, dapat melarutkan beberapa zat. Oke, makasih ya Sabrina ya. Nih, ada yang pernah lihat air terjun nggak? Ada yang pernah lihat air terjun? Oke, wah Radit nih selalu angkat tangan terus nih Radit nih. Oke, berarti sering jalan-jalan ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat air terjun, itu kan kalian lihat kan airnya itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu salah satu sifat-sifat air, dia selalu seperti itu. Tidak berbau, tidak berwarna. Tapi kalau misalkan, kalian pasti pernah kan beli yang kayak misalnya Fanta atau kayak Coca-Cola, pasti pernah kan? Nah, itu kan pasti dia ada baunya, ada warnanya. Warnanya nggak bening kan? Nah, itu berarti air itu udah dicampur dengan pewangian tertentu atau dengan zat-zat tertentu, jadi warnanya berubah. Nah, itu tuh juga salah satu sifat air nih, dapat melarutkan beberapa zat. Siapa yang pernah buat kopi, buat teh? Pernah, Radit lagi. Banyak banget semuanya. Semuanya pasti hampir pernah ya, buat teh, buat kopi, pasti pernah. Nah, itu kan lama-lama yang tadinya bubuk, itu hilang kan? Ya, nah itu merupakan salah satu dari sifat air. Nah, kemudian dapat berubah wujud dan juga menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Kalau kalian nih, tuang air ke dalam gelas, airnya ngikutin bentuk gelas kan? Oke, kalau dapat berubah wujud itu, contohnya kalian masak air. Kalau nih kalian masak air ya, terus kalian diemin itu sampai lama banget. Lama-lama kan airnya berkurang kan? Nah, berkurang. Kenapa airnya bisa berkurang? Ayo, kenapa kalau kita masak air nih, terus kita tinggalin lama, itu lama-lama airnya berkurang? Menguap. Betul. Menguap, karena salah satu sifat air itu dapat berubah wujud. Salah satunya berubah wujud menjadi bentuk gas jika dipanaskan. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih,
Di sini aku udah siapin nih. Kalian kelihatan nggak? Kelihatan kan aku pegang gelas? Kelihatan, Miss. Oke. Kelihatan, Miss. Oke. Nah, di sini ada gelas, ini berisi air ya. Nah, peristiwa dalam air itu terapung, melayang, sama tenggelam. Kalau terapung tuh kayak gimana? Ayo. Nih, kalau terapung di sini Miss punya plastik. Oke? Kira-kira kalau benda yang terapung itu bendanya ada di mana? Di bawah, di tengah, apa di atas? Di atas. Di atas, Miss. Di atas. Oke. Kemudian ini uang koin, logam ya. Dia dibuat dari logam. Kira-kira dia ada di mana? Di bawah atau di tengah? Bawah. Di bawah. Di bawah. Oke, berarti dia apa nih? Tenggelam ya jatuhnya? Oke. Kemudian tisu. Tisu atau kapas. Kira-kira di mana? Tengah. Di atas. Di tengah. Ayo, ada yang di tengah, ada yang di atas. Oke, kita coba aja ya. Nih, yang pertama. Uang logam. Tadi kita bilangnya dia Bawah. tenggelam. Tenggelam ya. Berarti di bawah nih. Miss coba masukin. Tuh, dia langsung ke bawah. Oke. Tahu nggak kenapa? Karena berat logamnya. Ya, berat. Ya, karena berat bendanya atau logam ini lebih berat daripada massa airnya. Selanjutnya, nih, ini kapas atau tisu. Nih ya. Kita coba. Tuh. Ini jatuhnya dia melayang. Karena dia di atas enggak. Di atas permukaan air dia enggak. Dia di bawah juga enggak. Tapi dia ada di tengah-tengah. Ini namanya melayang. Kenapa bisa melayang? Kalau misalkan tenggelam, berarti bendanya lebih berat. Kalau misalkan di tengah-tengah, berarti kenapa? Ada yang tahu nggak? Massa bendanya sama dengan air. Benar, massa bendanya itu sama dengan air ya. Nah yang terakhir nih, ini Miss ada potongan plastik, kita coba. Tuh. Dia ada di atas. Nah ini namanya terapung. Kenapa dia bisa terapung? Karena massa jenis benda itu lebih kecil daripada air. Pintar. Itu ya, ini yang kita sebut dengan peristiwa air. Nah, ada yang bisa bantu Miss nggak jelasin? Kira-kira proses daur air itu kayak gimana? Ya, Kak. Oke, Radit. Let's go. Pertama-tama kan ada misalkan dari air laut. Mm-mm. Itu evaporasi itu kayak menguap. Menguap. Jadi uapnya itu Oh. naik, jadi naik dan mereka berkumpul menjadi awan. Jadi awal. Dan awannya itu semakin berkumpul dan karena bobot airnya semakin besar dan banyak, dia pun keluar hujan atau Keluar salju. hujan. Nah, airnya itu dari atas turun sampai ke bawah, bisa bilang Iya. air tanah, dan dia merambat ke air, ikut-ikut dan seterusnya ke air laut. Keren, tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya. Gini kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi nih. Gimana? Udah keren banget nih dijelasin sama Radit. Kayak aku tambahin ya. Jadi benar banget yang dikatakan sama Radit. Pertama itu ada proses penguapan nih dari air sungai, air laut. Itu nguap karena kena sinar matahari. Namanya proses evaporasi. Nah dari situ airnya ini ngumpul nih. Ya kan? Ngumpul, ngebentuk awan. Nah itu namanya proses kondensasi. Sampai airnya karena udah banyak banget nih awannya, turunlah hujan atau salju. Nah air-air yang turun tadi itu masuk ke tanah, ke pori-pori tanah, itu namanya infiltrasi, sampai akhirnya udah banyak nih air tanahnya, dia run lagi, namanya proses run off, atau proses dari air tanah ini pindah lagi menjadi air laut, kayak gitu. Kalau misalkan di Jakarta suka banjir, itu kenapa? Ngaruh nggak sama proses ini? Enggak Kak, karena itu bisa menyebabkan juga dari sampah-sampah yang tersumbat juga. Sampah-sampah, bener. Karena banyak sampah juga mempengaruhi ya teman-teman ya. Nih, kira-kira di Jakarta masih banyak nggak lahan kosong yang masih tanah semua? Masih banyak nggak? Dikit sih, Kak. Dikit ya. Nah, karena dikit,
Kalau misalkan lapangan semen, bisa nyerap air nggak? Enggak, karena Enggak ya. Nah, akhirnya air itu jadi menggenang dan menyebabkan salah satu ban senjul. Oke. Alia, oke Alia. Let's go Alia. Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi, dan komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan. Unsur udara pada umumnya terdiri dari nitrogen atau N2, oksigen atau O2, dan karbon dioksida atau CO2. Oke, terima kasih Alia udah bantu baca ya. Nih, sekarang Miss mau tanya. Kalau kalian nafas nih, ya kan? Itu kan menghirup udara ya. Nah, udara yang masuk itu oksigen kah? Atau nitrogen? Atau karbon dioksida? Yang masuk oksigen. Oke. Yang dihirup oksigen, yang dikeluarkan karbon dioksida. Oke, pinter Sabrina ya. Tapi ini, Miss mau kasih tahu, ternyata udara nih yang kita hirup itu nggak semuanya oksigen. Jadi nih yang kayak bisa kalian lihat, oksigen itu cuma 20% atau 15% dari udara yang kita hirup. Sisanya itu nitrogen. Kok bisa ya? Padahal selama ini kita ngiranya yang kita hirup apa? Oksigen kan? Nah, kenapa kira-kira bisa kayak gitu? Karena nih lingkungan kita udah pasti sudah tercemar, ya kan? Bener nggak? Pasti banyak kan yang kendaraan-kendaraan bermotor, atau misalkan industri pabrik itu kan ngasilin polutan atau polusi ya. Nah, itu tuh merusak pencemaran udara kita. Nah, kita lanjut ya. Oke. Udara berbentuk gas. 2. Udara memiliki massa atau berat. 3. Udara memuai jika dipanaskan. 4. Udara menepati ruang. 5. Udara mempunyai tekanan. 6. Udara menyusut jika didinginkan. 7. Udara berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. 8. Bentuk, volume, dan berat jenisnya selalu berubah. 9. Ada di mana-mana. 10. Tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Oke, makasih ya Virus ya. Nih, udara berbentuk gas pasti kalian udah tahu ya. Udara itu berbentuk gas. Nah, karena dia berbentuk gas, dia itu nggak bisa dilihat nih. Udara tuh bentuknya kayak gimana kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Misalkan kalian lagi duduk nih, habis main bola atau habis nari, itu kan keringetan ya. Terus misalkan ada angin, set lewat, itu berasa kan? Kayak dingin, lebih dingin. Nah, itu sifat udara. Dia itu nggak bisa dilihat, tapi dapat dirasakan. Kemudian ada di mana-mana. Ya, pasti ya. Coba, kalau misalkan misalnya, kalau misalkan nggak ada oksigen, kira-kira bumi bisa hidup nggak? Nggak bisa ya. Karena bukan cuman manusia yang bergantung sama oksigen atau udara, banyak banget. Semua makhluk hidup bahkan, gitu ya. Oke, silakan Alia. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan ini mengarah dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Terjadinya angin dipengaruhi oleh rotasi bumi bersamaan dengan proses pemanasan suatu wilayah oleh matahari. Angin dan atmosfer. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Oke, makasih Alia. Nih, sekarang Miss mau tanya. Angin tuh bahaya atau enggak sih? Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Oke, menurut Karissa bahaya. Menurut yang teman-teman yang lain gimana? Angin tuh bahaya nggak sih? Ada yang bahaya, ada yang enggak. Oke, ada yang bahaya, ada yang enggak. Kenapa? Bisa dibilang ada yang bahaya, Miss. Tapi ada juga yang enggak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ayo Yuven. Nggak boleh searching ya. Yuven tersearching dulu nih. Kenapa angin bisa bahaya, kenapa bisa enggak? Saya boleh Kak. Oke, boleh Radit kalau mau bantu. Bahaya mungkin karena tekanan anginnya tuh berat. Pas anginnya berat, kayak bisa dibilang badai. Jadi bisa membahayakan orang-orang. Angin itu ini yang bahaya kalau ininya banyak ya. Bisa menghancurkan banyak rumah, juga bisa membuat banyak orang meninggal. Jadi gitu ya. Oke, makasih banget Radit nih sama Yuven tadi juga udah mau bantu jawab ya. Jadi benar, angin tuh ada yang bahaya, ada yang enggak. Kalian pasti tahu kan yang kayak angin puting beliung kayak gitu. Nah, itu bahaya kan. Kenapa sih bisa bahaya? Karena anginnya itu dia berpusar atau dia memiliki pusat dan berpusaran.
Jadi kalau misalkan kalian lihat angin puting beliung, itu kan dia kayak ngerucut gitu ya. Nah, itu tuh bahaya karena kayak gitu. Dan pergerakan mereka tuh, wah polanya itu udah kenceng banget. Jadi kalau misalkan kena, itu bisa bikin berantakan semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi kalau misalkan angin-angin yang berhembus seperti biasa ya, tekanannya juga nggak terlalu kenceng gitu, itu nggak berbahaya. Oke. Angin ini juga kalau dikasih nama, angin ini namanya itu berdasarkan tempat asalnya ya. Contohnya kayak angin darat, angin laut, angin lembah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke atmosfer. Atmosfer nih, kalian pernah lihat gak sih bentuk atmosfer? Nggak pernah? Nggak pernah lihat ya? Kalau di film-film, ada nggak? Kalau film-film luar angkasa kan biasanya ada tuh. Ada ya? Atmosfer nih yang kayak gini nih, yang gambarnya persis banget kayak yang Miss taruh di sini. Jadi bumi, itu pinggirannya nih, ada cincin-cincin atmosfer. Dia itu bentuknya gas. Dia tuh bentuknya gas, tapi fungsinya luar biasa penting buat bumi. Ada yang tahu nggak fungsi atmosfer itu buat apa? Apa mungkin apa ya? Ini bukan sih Kak kalau untuk mencegah meteor datang, meteornya jadi pecah gitu, terbakar. Iya, benar banget. Fungsi utama atmosfer itu untuk mencegah meteor. Jadi misalnya meteor nih gede kan, ini bumi datang meteor gede. Kalau misalkan dia kena atmosfer tuh meskipun dia bentuknya gas ya, tapi dia tuh mengikis meteor. Jadi pas meteor mau hantam bumi nih, kalau kena atmosfer itu hancur. Keren ya? Bisa kayak gitu. Berarti atmosfer ini penting banget, harus kita jaga ya teman-teman. Salah satu caranya nanam pohon atau mengurangi emisi rumah kaca kayak gitu. Karena itu bisa bikin atmosfer kita tuh bolong-bolong gitu. Kalau misalkan bolong-bolong lama-lama hilang, nanti bumi nggak ada atmosfernya. Wow, bahaya kan? Mencegah pencemaran udara. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran udara, antara lain beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, bersepeda dan berjalan kaki, tidak membakar sampah, membatasi penggunaan listrik, dan menanam lebih banyak tanaman. Ada yang tahu nggak kenapa kalau kita beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bisa ngurangin pencemaran udara? Karena semakin banyak kendaraan yang kita gunain, pasti lebih banyak polusi yang keluar. Pintar, tepat banget yang dikatain Sabrina. Jadi semakin banyak kendaraan yang kita pakai nih, kan kalau misalkan kita kendaraan pribadi, pasti kan kita sendiri-sendiri kan, ya kan? Nah itu pasti Karissa ngeluarin polusi udara dari motornya, misalkan Alia naik mobil, mobilnya ngeluarin pencemaran udara, kayak gitu. Udah bahas tentang udara, di sini Miss mau kasih lihat dampak dari udara yang kotor itu gimana sih kalau di tubuh kita, oke? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, polluting source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-polluting source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan. Miss ada 3 soal. Ini yang pertama, ada yang bisa jawab nggak? Ini kira-kira Saya apa? mau coba. Saya. Sabrina. Buset, cepet banget mikirnya. Nggak mau nunjuk. Melayang. Oh. Bener. Benar. Nyontek ya? Ya ampun, enggak. Nyontek gimana? Kok bisa melayang? Dari mana? Saya jadi mi karena kan. Terus layangan diituin A sama N-nya. Jadi melayang. Oke, pinter. Sekarang Miss mau tanya, melayang tuh peristiwa air kan? Oke, yang kayak gimana sih kalau peristiwa air melayang tuh? Ayo. Nih Miss bantu deh. Yang ada di mana? Yang ada di bawah, di atas, apa di tengah kalau melayang? Di tengah. Tengah. Oke, lanjut. Nah, ayo. Perlu clue nggak nih? Perlu petunjuk nggak? Perlu. Perlu ya? Iya. Sifat-sifat udara. Nyontek nih, lihat nih. Oh, tadi apa ya? Oh, Karissa raise hand. Tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Oke, pintar. Kan ini tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan. Itu salah satu bentuk sifat udara yang tadi kita bahas ya. Oke, nah ini terakhir nih. Ini kayaknya yang terakhir lumayan susah ya kalau menurut Miss ya. Oke. Kak, saya boleh jawab? Miss, saya boleh jawab lagi gak? Nggak boleh. Itu. Tadi siapa tuh? Alia ya? Alia. Oke, Alia. Itu atmosfer. Atmosfer, oke. Kenapa atmosfer, Alia?
Karena bahasa Inggrisnya di itu at, ini gambar mouse, dan ini Ferrari-nya dicoret. Oke, Jadi atmosfer. Oke. Sekarang Luis tanya, atmosfer tuh apa ya? Ayo. Fungsinya deh, buat apa sih atmosfer? Menjaga meteor datang ke bumi. Melindungi bumi. Oh, itu banyak banget. Aulia jadi laki-laki sekarang apa gimana? Oke. Oke, ada yang bisa bantu Miss baca kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa tuh? Sweet. Karisa sama Sabrina. Sweet deh. Radit juga. Masa gambreng banyak banget. Sweet deh. Siapa yang mau sweet tuh? Karisa sama Sabrina tuh. Sweet coba. 1, 2. Karisa menang. Karisa yang menang. Oke, Karisa yang baca. Oke, kesimpulan. Air dan udara merupakan dua unsur kehidupan yang penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tentunya dengan sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda. Air dan udara memberikan berjuta manfaat bagi segala aktivitas manusia, sehingga menjaga dan mencegah pencemaran air dan udara dari berbagai ancaman menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke deh. Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang udah aktif hari ini. Oke, kalian, Miss bener-bener makasih banget, ngapresiasi banget kalian udah aktif di kelas kali ini. Kalian keren-keren banget. Jujur kaget banget pengetahuan kalian, bener-bener luar biasa banget. Makasih udah mau bantu jawab, bahkan udah menghadiri kelas ini. Makasih. Makasih juga udah mau belajar, mau terus belajar. Jangan pernah ngerasa puas ya dengan pengetahuan yang kalian miliki. Kayak sebelum kita akhiri kelas kali ini, Miss mau tanya nih, kalian ada yang mau ditanyain nggak tentang materi hari ini? Atau ngerti kok, Miss? Gitu. Kalau ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Paham, Miss. Jelas, Miss. Bener ya? Oke. Kalau misalkan kayak gitu, sebelum kita tutup kelasnya, kita foto rame-rame dulu. Tapi sebelum kita foto, Miss mau bilang mohon maaf kalau misalkan selama kelas ini ada salah-salah kata. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, maaf mencelah. Oh iya, kenapa? Karena hari ini kan hari guru, kami pengen ngasih surprise, maksudnya Happy Teacher Day. Sebentar nih, kita bikin background buat Miss. Lucu banget. Ada, biar di fotonya bagus. Kalau aku di HP, aduh. Biar bagus nanti di fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Irma sebagai guru SD ingin memberikan pendapat mengenai pengajaran yang disampaikan Saudari Khairunisa. Untuk pengajaran Saudari Khairunisa itu mudah dipahami oleh siswa-siswinya, penyampaiannya juga bagus. Jadi siswa-siswinya itu benar-benar mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Repa, saya sebagai guru PAUD. Saya menilai pembelajaran Saudari Khairunisa itu sudah sangat bagus. Sistem belajar mengajarnya juga sudah sangat bagus, dan cara mendidik siswa dan siswinya itu sudah oke banget. Pokoknya Khairunisa keren deh.